NU jelas dong. Ya. Kamu menjadi ngurus NU atau mau nyalon itu? Kamu akan tinggal tugas, dia berhenti dari sini, silakan nyalon. Soal nanti terpilih itu urusanmu, tidak terpilih juga kita sudah lepas. Juga yang lainnya lah. Ya. Mau bupati, mau apa, nyalon di yang lebih tinggi, berhenti dulu di jabatan itu. Kamu sudah bukan lagi seorang bupati, kamu bukan lagi seorang camat, kamu bukan lagi seorang gubernur, kamu capres, cawapres, gagal, ya sudah, kamu sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini saya bersama Kiai Syarif Rahmat, di mana saya ingin mempertanyakan beberapa hal yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di masyarakat, Kiai. Yang pertama itu salah satu tokoh ormas terbesar di Indonesia itu terjun ke dunia politik, bahkan sampai mengundurkan diri. Itu fenomena-fenomenanya seperti itu, apakah memang hanya musim ini ataukah memang sudah ada sebelum itu? Mohon tanggapannya, Ki. Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa Ketua NU PWNU Jawa Timur itu bukan mengundurkan diri, tetapi dipecat. Ya, kalau istilah mengundurkan diri itu kan biasa dipakai oleh orang-orang organisasi atau lembaga untuk mengganti istilah dipecat juga ada. Sebenarnya istilah mengundurkan diri itu ya istilah munafik lah. Artinya dengan bahasa lain ketika ada pejabat suruh berhenti tapi bikin surat pengunduran diri, itu kan menandakan munafik atasannya, kemunafikannya. Jadi kalau istilah mengundurkan diri itu istilah munafik lah, gitu saja. Wong namanya dipecat ya jangan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu kalau dia sudah tidak sanggup dan atas inisiatif sendiri. Kalau itu kan biasanya orang-orang yang mau dipecat suruh bikin surat pengunduran diri, itu memang sandiwara orang munafik ya. Jadi ini saya kira harus dibuang. Nah, kalau di NU kasus Jawa Timur itu memang bukan mengundurkan diri, memang dipecat. Dipecat karena ini yang berkembang ya, karena terlibat dalam politik praktis sehubungan dengan Pilpres 2024. Ya. Sebenarnya untuk NU itu memang senantiasa menghadapi ujian berat dari tahun ke tahun. Betul. Bayangkan saja NU-nya sudah terbagi menjadi dua, meskipun ya yang satu tidak besar tapi ini cukup mengganggu perjalanan. Ada NU, ada NUGL. Ini masing-masing mengklaim sebagai NU yang benar. Itu mengingatkan kita tentang HMI dulu, ada HMI apa namanya yang ada HMI 2 lah gitu aja. Tandingan gitu ya. Tapi namanya bukan itu. HMI apalah gitu ya. Belum selesai masalah ini, muncul kembali di NU itu PKB. PKB yang pada mulanya menjadi perwujudan protes dari Nahdlatul Ulama terhadap partai politik yang ada, dalam hal ini P3, ternyata juga PKB-nya pecah menjadi dua. Ada PKB Gus Dur, ada PKB Caimin. Sudah berapa tuh retakan NU? Ketika muktamar NU juga kemudian ada keretakan, dan keretakan itu membuahkan riak-riak. Misalnya ketika Habib Lutfi bin Yahya mencalonkan diri menjadi Syuriah NU. Nah, ketika tidak terpilih, beliau ditetapkan menjadi mustasyar. Ternyata mengundurkan diri atau tidak bersedia
dan malah membuat yang namanya Petanasia yang dipakai juga orang-orang NU. Nah, sekarang ini belum selesai menghadapi Pilpres, masalah lagi. Ada 3 capres, NU itu dipecah menjadi 3 kekuatan. Dan itu ditarungkan satu dengan yang lain. Aduh ya. Aduh, mau ngaku atau tidak ngaku, memang sekarang ulama itu bertarung satu dengan yang lain. Mohon maaf lah, saya apa adanya saja, saling membenci satu dengan yang lain. Nah, ini memang jadi pikiran buat orang-orang yang memikirkan keselamatan umat Islam, khusus Nahdlatul Ulama. Ini aneh memang. Keanehan-keanehan ini cukup banyak. Misalnya, setiap orang kalau ditanya kapan NU berdiri, pasti 1926. Ada yang klaim seperti itu? Bukan, memang itu yang benar. 31 Januari 1926 itu berdirinya. Iya, iya. Nah, kan kalau 1926 mestinya satu abadnya itu kan 2026. Iya. Nah, kan? Iya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dirubah menjadi Rajabnya, bukan Januarinya. Sehingga jatuhnya pada tahun 2022. Ya. Nah, ini kalau saya tetap saja, karena berdirinya yang kita tahu 2026, ada khitoh juga, khitoh 26. Betul. Tentu saja 100 tahunnya, satu abadnya itu ya 2026. Nah, ada apa? Dugaan sementara kita itu karena ada kepentingan dari sekelompok orang supaya dia tercatat dalam sejarah atau paling tidak dilihat orang sebagai orang yang menyelenggarakan atau terlibat di dalam peringatan satu abadnya. Karena kalau 26 jangan-jangan tidak lagi jadi pengurus. Ya kan? Berarti dia tidak tersebut lah, tidak masuk dalam satu abad itu. Demikian juga hari ini. Hari ini kita menyaksikan sendiri Muslimat NU. Betul. Itu kan lahirnya bulan Maret. Ya. Kenapa sekarang tiba-tiba di Januari sudah ada harlah? Apakah karena memang menuju Februari? Betul. Dan kita tahu Februari itu Pilpres. Apakah ada hubungannya? Sebab nanti kalau sudah Maret kan sudah bubar Pilpres. Ya, sudah ada hasilnya. Nah, dengan bahasa lain gampangnya nggak ada yang dijual. Ya. Ini kan jadi pikiran-pikiran ini muncul pada kita semua. Apa sulitnya sih nunggu sampai bulan Maret sambil kita ngumpulkan dana gitu loh. Wah, ini sudah cukup banyak lah. Keretakan-keretakan di tubuh Nahdlatul Ulama itu sudah cukup banyak. Dan ini jujur kalau kita misalnya mau gambar, ya seperti yang saya bilang, ini meletus balon hijau. Balon hijau yang sudah meletus, bukan cuma bocor, tapi meletus. Di mana letusannya itu sudah melahirkan irisan-irisan atau pretelan-pretelan yang satu dengan yang lain sulit untuk direkatkan kembali. Nah, ini yang terjadi saat ini khususnya pada Nahdlatul Ulama. Kita jujur di sini. Kalau melihat Muhammadiyah misalnya, itu relatif lebih tenang. Hampir tidak pernah ada riak-riak. Nah, padahal NU itu kan katanya gudangnya para ulama. Tapi masalahnya memang ketika kendaraan ulama ini kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berjiwa politisi atau politikus. Itu pasti apapun yang akan dilakukan selalu dipertimbangkan dengan pertimbangan politik, gitu kan. Kalau diserahkan kepada pebisnis, maka NU akan diperlakukan sebagai barang jualan, barang dagangan. Kalau diserahkan kepada kiai yang benar, tentu maka akan dirawat dengan semangat ke-NU-annya. Bukan maksud saya mengatakan bahwa pengurus yang ada selama ini bukan kiai, tetapi jiwanya, semangatnya atau nuansanya dirubah. Dia merubah jati dirinya jadi satria, menjadi dalam istilah wayang, dari satria menjadi raksasa yang berbahaya, gitu loh. Itu sebetulnya irisan-irisan ini bukan sekedar irisan kecil-kecilan, ini keretakan sudah luar biasa. Sehingga kehidupan internal warga NU itu sudah berantakan hari ini. Belum yang di macam-macam partai. Bayangkan saja sekarang ya, wakil rakyat yang dari NU itu ada di Golkar, ada di PDIP, ada di PKB, di semua partai ada, di P3 ada. Sementara partai-partai tadi itu berkoalisi atau mendukung kepada capres yang berbeda. Itu tidak pernah rukun, mau bilang apa juga tidak rukun.
Lihatlah di grup-grup NU misalnya, di situ ada keributan satu dengan yang lain, dan itu bukan kecil-kecil. Ini mempengaruhi secara kejiwaan mereka. Dan kalau dia kiai atau tokoh tentu punya santri, ditularkan pada santrinya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu ada jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, jalur biru, yang itu tidak rukun. Nah ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini, tapi saya mengatakan berulang kali bahwa ini memang meletus balon hijau. Balon hijau sudah meletus. Ini apakah fenomena-fenomena seperti itu apakah memang sudah terjadi sejak zaman dahulu atau hanya di Indonesia ini? Sedangkan NU itu kan organisasi besar di dunia. Kok sepertinya Indonesia yang jadi apa ya? Jadi makanan empuk untuk mereka gitu. Gimana? Ya, NU itu kan bisa dikatakan sebagai penentu Indonesia. Jejak utuh NU maka jejak utuh Indonesia. Berantakan NU, berantakan Indonesia. Roboh NU, roboh Indonesia. Itu bahasa sederhananya. Karena apa? Karena memang NU itu jumlahnya sangat besar, kemudian komitmen kebangsaannya tidak bisa diragukan lagi. Tidak dapat diragukan lagi. Nah, kalau ormas yang sebesar ini yang selama ini menjaga keutuhan NKRI sudah retak, bukan retak hubungannya dengan orang lain, hatta dalam dirinya, tubuhnya sudah tidak lagi nyaman, maka negara dalam ancaman. Gitu. Apa dari dulu? Ya dari dulu juga ada ya irisan-irisan, tetapi skalanya kecil karena memang media sosial tidak seperti sekarang kan. Betul. Orang kalau misalnya dengar berita dari sana ada ini, cukup dengan penjelasan kiai ini, selesai, tiap kampung selesai. Tapi hari ini ribuan kali kiai memberikan penjelasan, tapi fakta dibuka di dalam medsos, itu membuat mereka justru semakin tidak percaya dengan kiai. Maka jurus-jurus penyelamatan NU hari ini tidak sama dengan jurus-jurus yang lalu. Harus diimbangi dengan perkembangan zaman ini. Dulu cukup aja. Anu dawuh Mbah Yai anu begini udah selesai. Mau orang mau bicara apapun tidak bisa. Tapi hari ini kalau ada satu masalah kemudian didiskusikan dengan kiai, itu belum selesai. Umat akan mengecek dulu di medsos. Umat akan membandingkan dulu dengan sejumlah sumber informasi yang lainnya. Akibatnya apa? Boleh saja seorang ulama atau kiai, seorang tokoh itu di depan masanya disambut dengan yel-yel, tapi di belakang mah orang bisa saja mengatakan, Allah itu kan cuma kata dia, yang benar ini. Kita lihat di medsos sekarang, banyak orang-orang yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa berani melawan kiai, dalam tanda petik melawan kiai, karena jawaban kiai dianggap tidak lagi mewakili kebenaran, tetapi mewakili kepentingan, dan itu terbatas untuk dirinya, tidak untuk umatnya. Itu loh. Dan itu memang terjadi di medsos itu sekarang seperti itu, Kiai. Ya. Jadi memang ucapan Kiai itu sekarang dianggap Allah. Kiai itu dukung partai ini kok, dukung partai ini. Jadi ucapan Kiai itu udah seperti apa ya? Enggak buat adem apa ya masyarakat. Dan ini ada istilah NU itu kan seperti gudang beras. Nah, gudang beras ibarat kata kan sudah banyak kutunya. Yang dibersihkan kutunya atau berasnya gitu, Kiai. Ya itu tadi. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan beberapa kiai, dengan beberapa teman, keluhannya sama ya. Kalau ada kotoran kan yang dibuang kotorannya. Ya. Tapi mungkin karena terlalu banyak kutunya dan kutunya lebih dominan daripada berasnya, kalau suruh ngambil satu persatu ya sulit. Gitu. Ini jangan dikira bahwa di satu wilayah itu warga NU damai, enggak. Tidak. Bahkan di pengurus besar damai, tidak. Mereka terbagi kok. Ya. Terbagi. Kenapa? Ini karena keterlambatan para pengurus, terutama pengurus besar, untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Gitu loh. Nah sekarang misalnya kebijakan PBNU bahwa tidak boleh pengurus NU menjadi calon legislatif. Ya.
atau menjadi tim ses bagi seorang capres atau paslon. Ya. Nah, prakteknya apa yang terjadi? Hari ini semua sibuk jualan paslon. Betul. Sibuk semua. Lah, umat mau pegang yang mana? Ironisnya lagi, yang ini karena di bawah kemudian diberhentikan atau dimarahi, dipersalahkan karena mendukung seseorang, sementara yang menyalahkan juga memang pendukung seseorang juga. Bahkan melakukan penggalangan, ya, penggiringan massa, mengumpulkan massa untuk kemudian digiring kepada satu paslon. Kok tidak diberhentikan juga? Maka yang paling bijak menurut saya sekarang ini, ketika ada pengurus Nahdlatul Ulama dari atas sampai bawah yang terlibat di dalam pencalegan, pencapresan atau menjadi tim sukses, hanya satu, berhenti ganti. Itu selesai. Gak ada istilah cuti. Cuti itu kan cara munafik. Orang yang penuh keraguan. Ya kalau nggak jadi aku nanti mau gelarangan di mana? Di sini sudah terlanjur berhenti. Iya. Iya kan? Iya. Sementara itu nggak jadi, aku nggak jadi apa-apa. Mungkin mereka yang di kelasnya tingkat PB itu bisa jadi karena mau jadi menteri, pengen jadi menteri lah. Jadi makanya semangat mendukung seseorang dikaitkan dengan kemungkinan dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Kalau gagal dia, maka dia nggak punya jabatan. Sementara di kantor sini sudah berhenti, di pengurus sini sudah berhenti, kan rugi. Maka dibuatlah peraturan cuti. Cuti itu kemunafikan bagi saya. Berarti ketidakjujuran. Cuti itu hanya mempermainkan organisasi. Sama juga dengan pejabat. Kalau seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur mencalonkan diri, berhenti, bukan cuti. Sebab kendaraan harus terus berjalan. Pemimpin itu kan seperti supir kendaraan. Ya kan? Supir kendaraan itu ada supirnya, kendaraan itu ada supirnya, ada kernetnya, ada penumpangnya. Ini kendaraan harus berjalan. Lah kalau nungguin supir yang turun sedang buang air besar berlama-lama di situ, kapan jalannya kendaraan? Yang benar, kalau kamu sakit perut, turun, jalan kembali dengan supir yang baru. Itu sama dengan sholat. Sholat juga seperti itu. Berarti mengundurkan diri sudah betul ya, Bi? Ya, mengundurkan diri betul. Tapi kalau dia tidak mengundurkan diri, maka harus dipecat oleh yang di atasnya atau dipecat oleh warganya. Saya khawatir nanti kalau tiba-tiba PBNU ada MLB. Ini juga memang nggak menyelesaikan masalah. Tetapi bisa jadi ini pilihan yang paling ditunggu oleh rakyat. Karena NU harus berwibawa. Jangan bahan mainan. Orang datang diterima kemudian diladeni. Datang diladeni. Ini loh. Saya pernah mengkhawatirkan begini. Ketika terjadi sesuatu di Surabaya atau Sidoarjo, kalau tidak salah itu pengurusnya di PLT-nya kemudian diganti begitu saja. Saya sempat berbicara, ini Surabaya, Rek. Surabaya ini tempat lahirnya NU. Gitu loh. Nah terakhir malah Jawa Timur. Ini namanya sudah motong akar tunggang. NU itu Jawa Timur. Kok Jawa Timur digoyang-goyang, ya sudah. Nah ini kan anggap saja ini penglihatan dari orang luar lah. Kalau dari dalam kan nanti dikiranya kita NU yang tidak karu-karuan, kan NU yang tidak jelas, seperti itu. Ini masalah besar. Jadi menurut saya pengurus ormas, pejabat publik, kepala daerah yang mencalonkan diri atau menjadi tim sukses, baik itu legislatif maupun eksekutif, wajib berhenti. Turun dari jabatannya, diganti yang lain. Baru selesai. Ya tapi kan cuti juga, dia kan sekarang berkampanye tidak atas nama NU misalnya, omong kosong. Itu munafik lagi. Seseorang yang menjadi pengurus NU datang satu daerah, dia judulnya silaturahim, itu juga sudah bohong kan. Nyatanya pengiringan massa. Terus tidak bawa-bawa NU. Orang tahunya sampean tuh pengurus NU. Jangan munafik. Melekat. Kalau dia melekat. Coba kalau panjenengan sudah berhenti dari situ, siapa yang akan menghormati seperti itu? Mana ada pengawalan seperti itu? Mana ada kesempatan orang seperti itu menurutnya kan? Ini sudah nggak beres ini. Maka menurut saya ya yang paling baik berhenti. Wali kota, calon gubernur atau calon apalah, apalagi calon wakil presiden, berhenti, naikkan yang lain, bukan cuti. Ini mengganggu kinerja. Kalau gagal, rasa ke kue, itu lakuanmu sendiri. Kalau berhasil, silakan.
Lalu sekarang orang misalnya seperti AHY ya, Ya. ketika akan mencalonkan diri menjadi gubernur Gubernur. DKI, dia keluar dari TNI. Itu yang benar. Pilihan, pilih tetap di TNI atau maju jadi cagup. Gubernur. Kan menjadi tidak adil sekarang. Menjadi calon gubernur saja harus berhenti dari TNI-nya. Karena di aturan TNI gini, Bi, kalau orang yang mau menjabat publik itu harus mundurkan diri. Tapi kalau yang pejabat publik kayak kepala daerah, bupati, gubernur mau mencalonkan yang lebih tinggi, itu aturannya mungkin nggak boleh. Nah itu aturan setan. Aturan dibikin setan. Berarti aturan TNI betul, angkatan betul. TNI keren. Sekarang Norman Kamaru, Ya, gara-gara joget India kan. betul. Pilih kamu jadi artis atau jadi polisi. Padahal jadi Ya, polisi ya. dan nyanyi nggak ada gangguan apa-apa. Ya, Dia tetap bisa jadi polisi. ya, Nyanyi berjalan terus, nggak ada masalah. Iya kan? ya, Toh tidak berhenti juga. Nyatanya banyak polisi yang bernyanyi hanya Ya. tidak suruh milih. Tapi ini hebatnya Polri di sini, tegas. Kamu Angkatan, statusnya ya. kudu jelas mau jadi polisi atau jadi penyanyi atau jadi artis. Ya. Dia pilih jadi artis dengan resiko. Nyatanya artis juga dia gagal. Kemudian jualan bubur. iya. Tapi Aturannya jelas. Gitu. aturannya jelas. Iya, Jadi sekarang NU jelas loh. ya, Kamu mau jadi ngurus NU atau mau nyalon itu? Kamu akan tinggal tugas, dia berhenti dari sini, saya akan nyalon. Soal nanti terpilih itu urusanmu, tidak terpilih juga kita sudah lepas. Juga yang lainnya lah. ya. Mau bupati, mau apa, nyalon di yang lebih tinggi. Berhenti dulu di jabatan itu. Kamu sudah bukan lagi seorang bupati. Kamu bukan lagi seorang camat. Kamu bukan lagi seorang gubernur. Kamu capres, cawapres. Gagal. Ya sudah, kamu sampai di situ. Ini tidak adil. Ya. Tapi masalahnya yang bikin peraturan siapa? Ya. Mungkin yang bikin peraturan itu waktu bikin aturannya kesurupan setan juga. DPR itu, Bi, kalau aturan Ya, tersebut. kalau DPR kan saya kira tahu sendirilah. Memang DPR pernah mikirin rakyat? Enggak juga. Enggak juga lah. Tapi mungkin gini, kayak yang tadi sempat kepotong itu, jadi mungkin yang tadi hampir sebutkan itu seperti ibarat sholat. Kalau misalkan kiai tahu makna sholat itu seperti apa sih, kayak? Jadi pimpinan seorang imam yang wah saya sudah kentut batal itu bagaimana? Oh iya. Kalau mungkin memaknai itu mungkin Saya kira kalau orang paham makna sholat, udahlah. Ya. Pilih imam itu yang terbaik. Yang terbaik. Imam adalah yang paling tahu kekuatan makmumnya. ya, Di samping memang paling baik bacaannya, paling ngerti fikihnya. Ya kan? Tetapi pada saat nanti imam batal, kalau imam salah wajib ditegur dengan konstitusi tentunya. Tapi ketika imam batal, tidak usah nunggu ada teriakan belakang. Ada atau tidak ada yang tahu bahwa dia batal, maka dia harus keluar lewat pintu belakang. Kan ada pintu sebelah Ya. mimbar itu biasanya. Nah yang depannya maju. Gitu loh, seperti itu. Nah sekarang ada orang jadi imam sholat, tapi pengen belanja ke pasar. Masa tunggu saya lagi belanja dulu, diwakili sampai rakaat ketiga saja, nanti keempat saya balik lagi. Ini kan kacau. pengen jadi imam sholat tunggu saya memimpin tahlilan dulu. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau ternyata saya diangkat jadi imam tahlil di sana, Iya. saya Nah, tapi kalau enggak, ya saya balik lagi di sini. Ya. Ini apa aturan ini Betul, seperti betul. ini? Saya bilang tadi, TNI Polri punya aturan yang jelas, tapi sipil. No. ya. Ya bikin peraturan siapa? DPR. Allah tahu sendiri DPR memang ada manusia yang mikirin rakyat di situ, enggak ada. Betul. Kalau memang DPR mikirin rakyat, coba buat undang-undang sekarang. Seorang makhluk manusia boleh menjadi anggota DPR 2 kali. Dan setelah itu bisa dipilih kembali kan selama ini? Ya. Dengan cara ganti partai, ganti dapil. Nah, tegas besok seharusnya aturannya itu. Seorang manusia, kudu jelas. Seorang manusia hanya boleh berada di gedung DPR paling lama 10 tahun atau 2 periode. Setelah itu tidak boleh masuk lagi. Tapi aturannya kan ngambang. Ya. 2 kali. 2 kali itu nanti tafsir sendiri. Itu kan 2 kali partai yang sama, dapil yang sama. Jadi besok pindah dapil. 5 kali. Sudah habis ini besok pindah partai. Maka tidak aneh di Indonesia. Nggak ada DPR yang ideal. Kemarin di PAN, besok di ini, besok di ini, besok di... Kemarin di Golkar, besok di P3, besok di PDIP, besok pindah di Demokrat, besok pindah ini. Itu karena kemunafikan. Jadi aturannya harus jelas sekarang. Satu manusia hanya boleh 2 periode berada di gedung DPR ini. Dan gajinya harus UMR, Ge. Oh iya, jelas gaji UMR. Karena
ketertarikan orang menjadi anggota pejabat kan gajinya itu yang gajinya besar, besar. Saya tahu orang-orang yang tadinya dia mohon maaf lah, biasa tinggal di kontrakan susah payah gitu. Hampir semua kan. ya, Nah, udah begitu mereka suruh tinggal di komplek perumahan Perumahan DPR, DPR. Kalibata. Katanya wakil rakyat, dia ketemu bukan dengan rakyat loh, dengan teman-temannya sendiri. ya, Yang tiap hari cuma memanfaatkan duit rakyat saja. Tidak pernah dia ketemu dengan rakyat. Kalau memang dia wakil rakyat, tinggal di tengah masyarakat, hidup dengan rakyat. Nah, nanti kalau dia jujur, rakyat akan puji. Kalau enggak, rakyat akan usir rame-rame. Nah, itu adil seperti itu. cerminnya langsung kelihatan gitu. Ya kelihatan. Sekarang ini rakyatnya capek suruh menghormati. Tapi mereka sendiri tidak pernah memikirkan rakyatnya. Nah, peraturan yang dirumuskan oleh undang-undang yang dirumuskan DPR itu tidak ada yang memihak keadilan, tidak ada. Yang mana tunjukkan sok sekarang? Terutama yang tadi ya menyangkut masa jabatan anggota DPR, gaji DPR, tunjangan DPR. Loh, kalau DPR digaji misalnya 1 bulan sudah 5 juta, ya sudah itu untuk transportasinya, untuk makannya, untuk lain sebagainya. Ini rapat bayar lagi, kunjungan bayar lagi. Gimana ini? Uang komunikasi lebih besar. Komunikasi lebih besar lagi. Belum lagi cincai dengan perusahaan-perusahaan, cincai dengan rakyat kecil. Ya. Ini luar biasa. Tapi model ini tidak hanya di DPR loh ya. Betul. Nah, di kiai ulama juga ada lah. Dan itu akhirnya kan jadi suatu rantai saling menguntungkan kayak kiai yang jadi anggota DPR akhirnya kan nggak membawa nama umat, akhirnya kan keblinger gitu. Nah, itu sudah terjadi seperti itu Kiai. Iya, tidak ada yang mikirin umat, tidak ada. Nah, sekarang masyarakat harus berpegang teguh kemana Kiai untuk supaya masyarakat itu percaya dengan kembali lagi ke kiai seperti itu Kiai. Sulit. Sekarang kita sering banyak makan daging ayam ya. Lezat, gurih, promosinya hebat. Tapi tanya dokter, bagus nggak di badan kita? Betul. Yang hebat itu hanya apa sih? Iklannya. Yang hebat apa? Rasanya. Tapi tahu nggak kualitas barangnya tuh ayam-ayam seperti itu. Jadi kita harus makan ayam kampung lagi. Makan ayam kampung. Meskipun dia sekedar dibakar, pakai garam saja. Tapi di badanmu, insya Allah dia sehat, menyehatkan. Ayam-ayam yang hanya pinter iklannya saja, apalagi diambil-ambilin luar negeri. Wah. Nah, cari ayam kampung yang benar-benar dia ceceker tiap hari di tanah, dia kepanasan tiap hari. Penampilannya memang tidak meyakinkan, tapi begitu dikonsumsi sehat badanmu. Nah, begitu juga ulama-ulama yang relatif kampung dalam pengertian tidak ikut hiruk pikuk keramaian seperti ini. Memang mereka bukan orator yang kalau berbicara itu meledak-ledak, bukan juga orang yang keren yang kalau bicara itu begitu menawarkan, menyihir orang. Tapi begitu kau renungkan apa yang diucapkannya dan kau saksikan apa yang dilakukannya, dia menyehatkan hidupmu. Itu saya kira. Ya, kembali lagi ke kampung ya, memang kemarin saya baru ini dapat buah dari kampung itu, pisang bentuknya itu benar-benar nggak menarik, tapi ketika dimakan itu luar biasa nikmat dan nggak diituin binatang ya. Tapi kalau makanan ataupun buah-buahan yang kita beli di kota dalam artian itu udah langsung di binatang-binatang yang nggak jelas itu Kiai. Mungkin kesimpulannya dari pembicaraan ini apa Kiai, pesan dan harapan, pesan untuk kita masyarakat menghadapi yang memang tahun politik ini menjelang Februari ini Kiai. Karena ulama-ulama sekarang itu udah saling beradu paling gitu loh. Iya, para pengurus organisasi sekarang itu tidak ubahnya seperti pemain voli dan sepak bola di bon sana sini. Saya paling tidak suka kalau sepak bola Indonesia itu ada naturalisasi. Itu penghinaan terhadap bangsa sendiri. Kalau cuma mau mencari pemain sepak bola, mau cari berapa ribu di sini pemain sepak bola. Nggak usah kita pamer-pamer satu klub. Misalnya Persib ngambil pemain dari
Argentina supaya juara. Sadar nggak yang kamu kalahkan itu adalah teman senegaramu? Itu menyakiti. Akhirnya apa? Negeri ini menjadi tempat tarungnya orang-orang asing di sini. Kita hanya nyelongup. Nah, begitu dapat hadiah besar yang ambil dia, modal kita yang keluarkan, yang beli tiket kita juga nyasat, kita ini hanya suruh nonton pemain-pemain asing. Begitu juga para pemain dalam tanda petik ormas hari ini. Itu diperebutkan, dibon oleh partai-partai itu, dibonsai kan mereka itu semua sekarang itu diperebutkan, mahal harganya. Nanti selesai pilpres nggak ada harganya kamu itu, nggak ada harganya betul. Sekarang kan langsung datang, ini terus diangkat, Kiai Anu, bilang Anu, Kiai yang sering ketemu Nabi, ini, coba lihat, tarung semua fatwa di situ. Ya, betul. Lah ini yang Kiai yang mana, gitulah. Itu dijual dengan harga sangat-sangat murah dan mereka tidak peduli dengan jamaah yang kebingungan hari ini. Bingung, warga NU tuh bingung, umat Islam tuh bingung hari ini. Mau kemana ini? Gitu. Ya. Jadi ya kalau bisa mah udah, kalau memang tidak mau, tidak boleh terlibat di dalam percaturan politiknya, diam saja. Kalau temanmu milih si A, ya biarkan saja. Tapi yang paling bijak memang kamu yang menjadi pendukung capres, tim sukses atau apa saja lah, termasuk nyalon legislatif, berhenti dari ngurus ormas. Berhenti. Jangan munafik, itu aja. Jangan munafik. Kamu tinggal pilih mau tetap di NU atau keluyuran nyari itu yang belum tentu. Mau tetap di Muhammadiyah atau kelayaban mencari yang belum jelas. Mau tetap di Al-Wasliyah atau gelandangan mencari sesuatu yang belum pasti. Itu harus tegas kita. Kalau tidak ini mainan, di NU ada dia, di partai ada dia, di pilpres ada dia lah. Ini kayak kurang manusia gitu loh. Kayak kurang manusia. Jadi tolonglah, Mbok, kamu punya malu deh, itu aja. Kamu kan katanya kiai, katanya ulama, kok nggak punya malu sih? Ini rakyat udah nggak suka gitu loh. Belak-belakan aja, mau pilih ormas atau pilih itu. Mau ngurus umat atau mau keluyuran bareng dengan calon itu. Gak sulit kok. Tapi kalau misalnya panjenengan mau ngeyel seperti itu kelakuannya, biarkan, jangan salahkan saudaramu yang juga melakukan tindakan yang sama. Silakan milih siapapun. Makanya pernah saya katakan, teman-teman ini belak-belakan aja apa adanya. Menurut saya gini aja. Wong pemilu pilpres itu hanya main-main saja kelihatannya. Jadi pasang saja panjenengan mau bikin apa, bikin masjid berapa nilainya, 2 miliar. Tanya aja di calon itu, siapa yang membangunkan ini? Ya dukung saja, sudah selesai. Yang penting masjidnya jadi. Jangan untuk pribadi. Jangan pribadi. Saya gitu aja sekarang mah. Ya. Daripada pusing. Fatwa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Rumit kita. Begitu aja. Saya mau bikin pondok misalnya, butuh pondok santri sudah banyak, sudah padat, gak ada bangunannya. Orang datang tanya, kamu mau nggak bangunkan pondok 3 lantai? 1000 meter mau? Ayo udah itu aja dukung. Sah gitu ya. Iyalah, daripada pusing. Ya. Tapi tentu resikonya kamu nanti akan tercela gitu loh. Karena apa? Memilih orang itu harus yang ideal. Nah, ideal itu Kiai tahu lah. Ya. Tahu ya. Kiai tahu ideal itu. Tapi menjadi lucu kalau kemudian sama-sama baca Quran, sama-sama baca hadis, sama-sama ulama, kok kesimpulannya beda. Dan perbedaan mereka itu menimbulkan gejolak dengan masyarakat. Menurut saya ketemu duduk bareng di situ. Duduk bareng di situ. Tapi kayaknya sulit. Sulit karena sudah terlanjur. Nggak seperti dulu Kiai itu kenduren bareng, tehlan bareng, kayaknya udah sulit. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Sekarang kalau Muhammadiyah, udah pasti ke sana lah. NU pasti ke situ. Ya. Gitu? Ya. Kalau PNI mesti ke sini. Ya. Itu sudah nggak bisa dirawat lagi sekarang. Kecuali Indonesia diserang musuh. Berarti nunggu harus diserang musuh dulu? Serang musuh dulu. Sebetulnya sudah ada musuh yang menyerang mereka. Hmm. 'Tapi mohon maaf lah. Nih. 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 'Tapi mohon maaf
Mereka harus punya alat bantu dengar. Ketika ada orang yang mengingatkan ada bahaya masuk di situ, nggak dengar. Tuh. Kalau ulama itu kan bukan cuma mendengar dari sisi, dari atas. Ya. Berarti masih kurang alat bantu dengar. Saya tidak menggunakan kata goblok ya, tidak. Itu kan bahasa orang. Ya. Pakai alat bantu dengar. Ini umat sudah gelisah. Gelisah. Makanya kita di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga tidak ngurusin yang seperti itu. Ngapain juga lah. Coba yang saja tiap hari isinya caci maki semua di grup. Ya. Isinya cuma pamer-pameran. Fitnah. Iya. Yang ini dukung ini, jelekan ini, Ya, dukung ini, jelekan ini. betul. Memang tidak ada kerjaan lain tak? Ya. Nah, ke depan sih saya berharap partai kembali 3 dan kembali pemilihan presiden dengan cara-cara yang lama saja. Dengan catatan wakil rakyat hidup di tengah masyarakat. Jadi kesimpulannya, kalian pengurus ormas kalau akan mencalonkan diri menjadi legislatif, eksekutif, atau menjadi tim sukses atau juru kampanye, keluar dulu, berhenti dulu dari jabatan kalian. Seperti itu, ya. Pejabat publik, ya, bupati, wali kota, gubernur, kalau kalian menjadi tim sukses atau jurkam paslon tertentu, tanggalkan jabatanmu, serahkan pada yang lain, kamu tidak boleh lagi menjabat itu. Baru insya Allah kita akan melihat pertandingan ini indah. Indah. Nah, kalau sekarang misalnya ada seorang pejabat bupati mencalonkan diri, ini namanya kan wasit ikut main. Ya. Mereka adalah panitia pemilu ini. Kok malah turun di situ? Nah, kalau wasit ikut main, nanti free kick-nya ya dia seatur-aturnya aja. Dan penonton nggak menikmati. Yang menikmati ketika bola mau gol, prit, offset katanya, offset versi dia. Nah, ini tidak akan pernah beres. Ya. Pada umat sabar. Sekarang kita kembali konsumsi telur ayam kampung, itu aja. Asli dari kampung. Asli. Ya, itu aja saya kira. Baik. Itulah penjelasan yang semoga pemirsa pada Suka TV bisa mencerna apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Kiai, bahwa kita harus kembali ke makanan-makanan kampung. Ya, itu pesan beliau, dan harus bijak menghadapi pemilu ini, menghadapi tahun politik ini harus bijak. Jangan sampai gara-gara politik ini kita ribut, kita saling caci mencaci. Ya, sedikit lagi. Ya. Ini memalukan sekali. Orang-orang tua udah bergelar kiai, ulama, kok cekcok kayak anak kecil. Ya, gitu. Sangat memalukan sekali. Coba ditonton dari atas. Malu kita ini. Bawa ayat lagi, Ki. Bawa ayat lagi, jualan ayat lagi, la ilaha illallah. Memalukan sekali. Kalau jamaahnya ribuan itu, Ki, ya. Ya, sebetulnya bukan jamaah orang itu, tapi jamaah ormas. Ya, umat ini sangat memuliakan ormas itu karena sejarahnya memang dibuat oleh para ulama yang soleh-soleh. Nah, sekarang itu ya tahunya itu kendaraan itu baik-baik saja. Betul, kendaraan itu baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja itu krunya. Gitu loh. Pilotnya bawa pesawatnya zigzag. Kemudian pramugara-pramugarinya pakaiannya minim. Gitu. Ya. Ya sudah. Gitu. Penumpang ya belangsak gitu. Ya, tidak punya malu gitu. Nah, itulah saya kira cobalah malu lah, coba punya malu. Malu, nggak akur. Ini pondok dengan pondok sudah tidak akur hari ini. Betul. Pondok ini deklarasi ini dukung ini loh. Nah, ini ya tontonan asik juga, anak-anak kecil tepuk tangan, ayo terus berantem terus, berkelahi terus. Pertanyaan kita, kemana umat? Akhirnya mereka akan pergi meninggalkan tempat itu dan berpindah kepada yang lainnya. Jadi sekarang tanya diri kita, sebetulnya masih berapa persen sih NU di Indonesia setelah dipecah-pecah tadi itu, dalam pengertian keutuhannya gitu loh. Di partai pecah, di NU-nya pecah, di Pilpres pecah.
Ini berantakan kita ini. Belum lagi dengan kelompok lain yang sengaja memecah belah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang diucapkan sama Kiai Marzuki bahwa Kiai menyebutkan pondok pesantren ini dukung Pilpres nomor 1, ya monggo. Pilpres pondok pesantren ini dukung nomor 2, ya monggo. Jadi menyebutkan itu, apakah salah satu perpecahan itu, Kiai? Itu yang diucapkan oleh Kiai Marzuki. Akhirnya kan, karena zaman teknologi akhirnya dipotong. Wah, ini pesantren ini dukung ini nih. Seperti itu. Akhirnya kan alumni bingung seperti itu. Loh, itu realitas kok. Berarti betul yang diucapkan oleh... Sampai kapan kita munafik? Oh, Sampai kapan kita nggak terus terang? Kalau tidak seperti itu kan orang tidak tahu. ya, ya. Diam-diam ini ya. Kasih tahu aja memang iya kok. Dan tanpa Kiai Marzuki bersama bicara juga orang udah tahu. Kan medsos sudah ngangkat deklarasinya. Betul. Gitu loh. Runtang-runtungnya. Bahkan sebelum ramai kampanye, yang sudah sowan dalam tanda petik ke Capres, udah ada itu. Sengaja ke sana. Ngomong-ngomong, Kiai sowan ke Capres mana? Sudah disewani ke mana, Kiai? Saya lebih senang sowan ke kuburan. Udah jelas itu. Presidennya jelas, Kiai. Jelas. Saya mendingan ziarah wali-wali aja. Bahwa nanti ada orang misalnya calon camat, calon lurah datang, wajibnya kita mendoakan supaya orang itu mendapatkan yang terbaik dalam pengertian baik untuk dirinya, baik untuk negaranya, gitu loh. Jadi siapa saja yang datang kita doakan, gitu. Tapi saya tidak termasuk barangkali yang ikut ya, karena ya rugi juga lah kalau melibatkan saya, rugi, masa tidak punya kan gitu. Pertanggungjawabannya berat ya, Kiai. Seperti itulah. Tapi kalau orang diskusi ngobrol misalnya di rumah nanya, ya saya tunjukkan saja kriterianya, nanti mikir sendiri. Oh, saya ini tahun berapa? Ini tahun 99 ini saya sudah bikin tulisan. Siapa wakilmu, siapa pemimpinmu. Ini tahun 99. Foto saya masih seperti ini, jadi jangan dikira nanti orang, wah itu enggak. Saya tidak menunjuk siapa-siapa, tapi saya punya kriteria 9 persyaratan calon pemimpin ada di sini. Itu dari Quran semuanya. Itu tahun 99, Kiai? 99. Setelah reformasi itu berarti? Iya. Bahkan sebelum pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi, saya juga sedang mengumpulkan tulisan-tulisan, tapi untuk pribadi, karena kan kalau yang dikonsumsi orang umum itu kan ulama, kalau saya kan tidak, hanya untuk sekedar pribadi. Jadi kalau orang bertanya Pilpres kemana, saya ke TPS jelas itu. Tapi kalau mau ke siapa, saya kan nggak bisa ketemu dengan capres tiga-tiganya. Mau ke siapa? Ke TPS aja. Kalau orang tanya, kira-kira siapa? Saya tidak mau ngira-ngira. Saya pastikan akan milih nanti pada saatnya. Tidak ngira-ngira. Kalau ngira-ngira bisa meleset. Tapi ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Tidak di medsos. Terima kasih, Kiai, penjelasannya yang semoga masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bisa mencerna apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya, dan sekali lagi bijaklah dalam memilih pemimpin, dan siapapun nanti yang jadi pemimpin harus kita hormati, dan keretakan di tubuh ormas harus kita perbaiki. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.